Top skor Piala Dunia 2026 kita bahas. Ada siapa di sana? Belum ke top skornya, mungkin kita bahas top skor dulu lah. Tentu saja di posisi pertama top skor di edisi 2026 adalah top skor sepanjang masa Piala Dunia, yaitu Lionel Messi dengan 5 gol. Kemudian disusul oleh dua generasi baru yang di mana dua pemuda ini sudah menjadi kompetitor Lionel Messi di 2023 pada saat itu, karena mereka masuk ke top 3 Ballon d'Or ya kan. Dan hal ini kembali lagi, mereka juga menjadi top 3 di edisi 2026 kali ini. Dan mereka bertiga juga yang membuat edisi Piala Dunia 2026 ini semakin menarik. Semakin menarik Ya, banget. sorry untuk Harry Kane. Ketika video ini tapping, Harry Kane belum main. Masih dua ya. Dan gua harapkan nambah lagi ya. Apalagi. Nah, kemudian juga dari daftar top skornya tentu Lionel Messi masih memuncaki top skor edisi 2026 kali ini dengan 5 gol, disusul oleh Kylian Mbappe dan juga Haaland. Nah, hal ini menurut gua membuktikan jika Lionel Messi merupakan pembuktian jika sepak bola itu tidak mudah untuk ditaklukkan. Betul. Untuk pemain bola di umur di bawah 30 tahun itu belum bisa menaklukkan apapun. Betul. Karena ketika di usia prime-nya Haaland dan juga Kylian Mbappe, mereka masih dihantui oleh Messi itu benar-benar jadi bahan bakar banget untuk generasi muda ya. Bayangkan kalau Messi tidak nyetak brace lagi, Kylian Mbappe dan juga Haaland di pertandingan setelahnya itu mungkin mainnya nggak seganas seganas yang ditunjukkan. Kita tahu Mbappe dari menit awal dia benar-benar ngincar gol, bahkan ketika dia sudah mendapatkan brace dia benar-benar ngincar hat-trick banget kan, sampai terpleset-pleset karena hujan juga gitu kan. Dan Mbappe kan sedikit kesel ketika matchnya harus ditunda dulu karena cuaca yang buruk kan. Badai petir lagi kan. Itu kelihatan banget dia, waduh, sepertinya dia kurang puas. Tapi ketika pertandingan dijalankan lagi, Mbappe juga benar-benar ngincar gol terus kan. Dan langsung mencetak gol juga ya di menit ke-67. Iya, betul. Dan Mbappe sekarang kan ada tandem barunya, yaitu Dembele kan. Asis gol kedua kan asis dari Dembele kan. Dembele membuktikan jika dia juga ingin Mbappe itu ada tetap berada di puncaknya gitu. Betul. Dan bahkan ketika gol ketiga itu kan diciptakan oleh Dembele ya, dan ekspresinya ketika selebrasi kan menghampiri Kylian Mbappe, dan Kylian Mbappe juga ikut senang gitu kan. Betul. Bahkan Dembele yang terlihat senang banget ketika Mbappe brace. Dan faktanya top 3 top skor di edisi Piala Dunia 2026, Messi 5 gol, Haaland 4 gol, Mbappe 4 gol, dan semuanya tidak ada penalti. Nah, itu dia. Itulah yang paling menarik, karena tidak ada satupun penalti kan gitu. Bahkan hal ini sudah divalidasi sama fans garis kerasnya Cristiano Ronaldo ya. Rico Lubis ya, Ustaz Jojo kan ini. Katanya kalau tahu nggak kenapa Messi itu ngambil penalti, dan dia tuh sengaja gak digolin kok penalti itu, karena apa sih penalti terlalu mudah kan. Gimana tanggapan Bang Rico? Diem aja. Ini juga memang ya benar-benar membuktikan ya. Kalau Ustaz Jojo itu kan fans garis keras Ronaldo. Kalau Bang Rico itu fans garis offside. Karena dia selalu offside kan argumennya kan gitu. Di luar konteks sepak bola kan. Kalau misalkan debatin Ronaldo kan gitu kan. Jadi untuk Bang Rico itu gue kasih julukan fans garis offside-nya Ronaldo. Tapi ini makin terus juga, apalagi nanti di pertandingan nanti itu Portugal Cristiano Ronaldo kembali diturunkan ya Sen? Iya, jadi video ini itu di tapping 1 jam sebelum Portugal melawan Uzbekistan ya. Jadi habis ini juga kita langsung upload lagi ya setelah nonton pertandingannya gitu kan. Menarik banget. Tapi dalam video kali ini kita ingin lebih membahas Lionel Messi dan juga dua generasi muda yang terus-terusan mengejar dia, dan kata mengejar itu kurang tepat menurut gua. Lebih tepatnya dituntun ya. Iya, dituntun. Karena dari 2023 ketika 3 nama ini menjadi top 3 Ballon d'Or, dan pada saat itu Messi memenangkannya, dua orang ini kan senang untuk Messi ya. Mbappe yang menjadi satu tim teammate pada saat itu di PSG, dan juga Haaland yang lagi gacor-gacornya karena habis treble dengan Manchester City kan, dan pertama kalinya Manchester City mendapatkan Champions League. Pertama Haaland, tapi dia senang untuk Messi. Bahkan bukan menyerah, tapi Haaland realistis kan setelah itu. Padahal kala itu sempat digoreng media bahwa Messi dan juga Haaland ini merasa dicuri Ballon d'Or-nya, tetapi Messi, kan Haaland dan Mbappe. Iya Haaland dan Mbappe, tetapi kan dibela sama Mbappe dan juga dibela sama Haaland juga kan. Pertanyaannya memang layak lah. Soalnya kompetitornya Messi di 2023 kan Mbappe. Mbappe tahu kenapa Messi mendapatkan itu kan, karena dia dikalahkan di final, bahkan dia hat-trick di final juga kan. Itu apalagi untuk Haaland kan, ya Haaland ya
tidak ada argumen penguat, dan juga menurut gua kalau misalkan Haaland tidak terima itu kurang pantas. Yang tidak terima kan kita tahu dari siapa saja kan. Apalagi kalau semua pemain Manchester City yang pernah dilatih sama Pep Guardiola itu udah pasti respect banget ke Kalau Messi, kalau ya. nyerang Messi dicadangin sama Pep. Pasti kan gitu. Betul. Tapi ada kisah yang menarik nih Sen, antara Haaland dan juga Kylian Mbappe, di mana Kylian Mbappe kan sempat ditanya kan sama jurnalis, gimana nih kamu melihat persaingan dengan Haaland, apalagi kan ada kemungkinan akan bertemu Prancis dan juga Norwegia. Betul. Tetapi Besok minggu depan ya. minggu depan setelah knockout kan, di knockout kan. Enggak di knockout. Oh, di Pertandingan terakhir grup. masih di grup ya. Pertandingan terakhir grup. Dan katanya untuk Mbappe sendiri, mungkin Mbappe ini niatnya bercanda, tetapi ditanggapinya sebagai nyepelein Norwegia. Betul. Katanya saya tidak peduli, lagian sudah pasti kita yang menang. Nah, kata Kylian Mbappe kan seperti itu. Nah, lalu itu juga disampaikan lagi ke Erling Haaland. Tetapi hebatnya Erling Haaland itu jawabannya humble banget, Sen. Humble-nya gini, ya gue nggak peduli, lagian kayaknya kita emang kalah deh sama Prancis. Nah, itulah bagusnya Mbappe. Betul. Mbappe mengambil peran CR7 ketika rivalitas dengan Messi dan juga Ronaldo, dan Haaland menempatkan dirinya di posisi yang tepat, mengambil posisi Lionel Messi kan. Messi. Walaupun memang itu nada percentage dari Mbappe juga, dan juga menariknya pertandingan pertandingan Prancis dan juga Norway ini merupakan pertandingan adu gengsi dan juga adu prestasi dari keduanya, karena kedua negara ini sudah dipastikan lolos kan. Prancis dan juga Norway itu sudah dipastikan lolos. Jadi benar-benar pertandingan ini adalah pertandingannya bukan Prancis lawan Norway, tapi Haaland versus Mbappe, karena pasti title race untuk top skor juga, bukan title race, top skor race ya untuk edisi Piala Dunia. Jadi kita akan benar-benar senang banget melihat pertandingannya. Pastinya banyak gol terjadi karena kedua pemain ini yang akan mencuri perhatian. Betul. Ini ya selain Lionel Messi ya, bintang Piala Dunia itu ya Mbappe dan juga Haaland segala menurut gue. Betul. Dan menariknya setelah pertandingan tersebut langsung dilanjut dengan pengungkapan generasi baru, yaitu Argentina melawan Jordania, di mana Argentina sudah dipastikan lolos ya, Jordania sudah dipastikan gugur. Dan kita lihat ya, tidak hanya Haaland dan juga Mbappe yang akan main mati-matian untuk mencetak gol. Sepertinya melawan Jordania Messi itu akan hat-trick lagi. Sepertinya ya, karena mengingat Aljazair atau Algeria yang dikalahkan oleh Argentina 3-0 itu kan berhasil menang 2-1 atas Jordania. Otomatis secara power ya bisa dibilang Algeria ini lebih kuat daripada Jordan gitu. Iya, betul. Ya kalau untuk Jordan kan sudah gugur, kemudian Aljazair kan bertemu dengan Austria ya. Masih ada kemungkinan sih Aljazair itu bisa kalau menang juga knockout, kalau imbang juga kemungkinan bisa knockout juga kan gitu. Karena ngambil dari juara 3 terbaik kan di grupnya gitu. Ini benar-benar menarik banget ya tentang Haaland dan juga Kylian Mbappe dalam nanti, karena pertandingan antara Prancis dan juga Norwegia, meskipun kedua tim ini sudah dipastikan lolos dari fase grup, tetapi siapa yang kalah ini akan diberatkan sama di potnya gitu Sen, karena runner up itu kan perjalanannya lebih berat kan daripada juara grup kan. Kalau menurut gue sih untuk Norway keduanya sama, jadi mau jadi juara grup atau runner up grup, mereka itu sulit untuk di knockout. Bukan meremehkan, tapi dilihat dari kekuatan skuadnya ya. Walaupun melawan Irak, kemarin lawan Irak ya. Norwegia tuh lawan Irak. Enggak. Pertandingan kemarin Senegal. Mainnya beda ketika melawan Irak. Ketika melawan Irak full seperti Arsenal, main bola-bola atas kan, karena memang unggul di postur kan. Tapi lawan Senegal, Norwegia bermain dengan cara lain kan. Betul. Mereka lebih bermain bola bawah, kemudian terupas dan juga segala macamnya. Jarang menggunakan taktik-taktik bola lambung seperti melawan Irak. Artinya Norwegia ini tidak bisa diremehkan karena postur, tidak bisa diunggulkan karena postur saja. Ternyata mereka juga bisa bermain dengan strategi yang lain gitu kan. Dan gue applause banget untuk Kylian Mbappe yang Cywar-nya itu ngejekin, itu kan bukan ngejek, bukan ngehina, tapi Cywar. Kenapa? Karena Haaland ketika ditinggal Kevin De Bruyne sempat redup kan. Haaland itu harus dibakar supaya bisa gacor lagi gitu. Dan Mbappe tepat banget Cywar ke Haaland seperti itu. Karena kata-kata dari Kylian Mbappe itu ini bukan strike to the point ngeremehin Norwegia, tetapi kapan sih kita kalah dari Norwegia, kata-katanya seperti itu. Tetapi digoreng sama media adalah Mbappe memastikan bahwa Prancis akan menang melawan Norwegia. Dengan rivalitas yang pasti sehat. Dan itulah Cywar yang diperlukan gitu kan. Tidak seperti rivalitas sebelumnya, di mana Ronaldo itu menurut gue tidak salah, dia selalu Cywar kepada Messi yang berisikan
kakaknya. Iya, betul. Pada saat itu gua masih ingat ketika Portugal menjuari Euro 2016 dan Messi gagal kan Copa America melawan Chili, bahkan Messi gagal di adu penalti, Messinya gagal loh nyetak di adu penalti kan. Pada saat itu dan gue sudah follow kakaknya Ronaldo, bukan follow sih, lebih tepatnya melihat story-storynya. Dia itu nge-repost, bahkan dia sepertinya yang membuat foto-foto meme seperti Messi ngangkat piala gas dan juga yang lain-lainnya. Dia itu yang, dan itulah kenapa sempat hilang kan akun Instagramnya, dan sekarang dia berulah lagi gitu kan. Nah, untuk Mbappe dan juga Haaland, alhamdulillahnya dari pihak internalnya Haaland dan juga Mbappe-nya tidak seperti kakaknya Ronaldo gitu. Tidak norak, malah ikutan cywar gitu, menanggapi, ya lu cywar kayak gini, nggak usah dibalas cywar lagi, ayo buktikan di lapangan. Kan itulah rivalitas yang pengen kita lihat gitu kan. Apalagi kedua pemain muda ini mereka sudah dibikin humble sama sosok kuat ya, Lionel Messi. Karena memang ya mereka nggak punya alasan untuk sombong, Sen. Bahkan ketika Kylian Mbappe dipertanyakan kan, 4 top scorer sementara ini siapa yang terbaik, ya jelas Lionel Messi lah. Itu juga menunjukkan bahwa yang mereka humble karena sekarang punya panutan, dan panutannya itu ya Lionel Messi. Ya kan mereka juga seperti tadi ya sudah sadar dari 2023 mereka belum bisa mengalahkan Messi, dan mungkin mereka terkejut juga. Ini sudah 3 tahun, otomatis umurnya Messi ini bertambah loh gitu kan. Apalagi bermain di Inter Miami kan. Ini sudah 4 tahun bahkan dari 2022, tapi mereka masih tetap tidak bisa menyaingi statistik Lionel Messi ya, walaupun memang edisi Piala Dunia masih panjang, dan prediksi gua tetap ya Golden Boot itu pasti untuk Messi, karena Argentina pasti diuntungkan dengan potnya gara-gara juara Piala Dunia. Dan sepertinya kalau misalkan posisinya terus seperti ini di grup, Argentina dan juga Prancis itu bertemunya di semifinal. Wah, ini bakal lebih sengit lagi ya. Pertandingan semifinal lebih sengit lagi. Finalnya kalau Belanda lolos ya ketemu Belanda, Argentina rematch. Kita buktikan ke Koci bahwa runner up 4 kali itu nyata. OTW-nya runner up. Iya, runner up 4 kali itu nyata. Lagi-lagi quadruple runner up nanti. Tapi yang menariknya itu bahkan Bang Rico Lubis kan, yang dimana kita tahu bahwa Bang Rico adalah fans beratnya Cristiano Ronaldo. Fans garis offside-nya Bang Dodo lah. Tetapi memprediksi juga, Sen, jangan-jangan dengan performa Argentina seperti ini, Messi itu minimal cetak 1 gol di setiap pertandingannya Argentina ketika lolos ke knockout. Ini kan dari sisi fan-nya Bang Ronaldo aja sudah bisa menilai gitu kan, bahwa ekspektasi kepada Lionel Messi ya bisa akan tetap mencetak gol. Ini kan benar-benar membuktikan bahwa 5 golnya Argentina dan semuanya diborong oleh Lionel Messi itu benar-benar karena kehebatan Lionel Messi-nya gitu. Iya, ya gitulah, untung ya. Untung ada salah satu fans garis offside-nya Cristiano Ronaldo yang paham. Tentunya kan tidak semua, ada semua terus-terusan yang masih menggoreng kan, walaupun mereka sudah tidak memiliki celah, tapi celah mereka kan dibuat sendiri gitu kan. Walaupun ya gue bersyukur juga untuk Bang Rico Lubis yang akhirnya sadar ya. Ya terserah, gue juga tidak menyalahkan dia fans Ronaldo, idol Dodo dan juga segala macam. Cuma gue sangat menyayangkan ketika di Green Ball episode 2 dengan Koci ya, di episode keduanya respon dari Bang Rico, oh ini sama seperti fans Dodo yang lainnya kan. Betul, gitu. Dan kenapa Koci tololin 2 kali kan, bahkan 3 kali, gue hitungin 3 kali. Ini kan benar-benar keren banget ya Lionel Messi, apalagi setelah gagal penalti di pertama tetapi masih bisa mencetak brace, dan bahkan seperti yang lu bilang tadi, bahkan setelah pertandingan pemain-pemain Austria itu kan berebut foto ya, dan juga mengupload ke sosial media mereka itu. Bahkan bukan hanya pemainnya saja, klub mereka masing-masing juga. Bahkan ini lucu untuk Sabitzer ya. Sabitzer kan bermain untuk Dortmund. Postingan Dortmund itu seperti menyepelekan Sabitzer pemainnya. Bahkan posting 2 foto. Satu fotonya captionnya not again. Ini seperti menjadi tradisi ya saya, di mana di edisi sebelumnya di tahun 2022 juga semua klub itu kan memposting pemain mereka yang main di Argentina atau melawan Messi. Ya kan? Itu kan benar terjadi lagi. Dan rumahnya Dodo ya, Manchester United. Itu sudah dilakukan dari 2022. Kenapa ya? Karena ada Licha di situ kan. Jakarta ada Licha juga di Copa America dan yang lain-lainnya gitu. Manchester United kalau dihitung-hitung dari Ronaldo di MU sepertinya lebih banyak posting Messi. Betul. Daripada pemainnya sendiri. Bener. Tapi ngomongin serba-serbi Piala Dunia ya, ini kan nanti di pertandingan ketiga Meksiko itu akan menjadi pertandingan Ochoa itu akan diturunkan. Dan sudah dipastikan lolos. Dan ini benar-benar last dance dari kiper ikonik Piala Dunia. Betul. Dan kalau misalkan Ochoa sudah turun, tinggal satu lagi. Siapa ini? Ya Neymar ya. Walaupun ini sedikit sulit karena Ancelotti tidak
katanya Ancelotti itu tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menurunkan Neymar, walaupun Brasil sudah dipastikan lolos kan. Tapi entah itu jadi juara ataupun runner up karena poinnya sama dengan Maroko kan gitu. Tapi Ancelotti itu ya karena tadi posisi akhir di grup itu mempengaruhi pot ya, apalagi runner up paling sulit karena akan bertemu dengan juara grup kan gitu. Jadi Ancelotti juga tidak main-main gitu. Tidak mau ambil resiko lah ya. Betul. Apalagi kita lihat sendiri pemain yang fit saja seperti Rapinya bisa cedera ketika bermain, apalagi Neymar yang setelah cedera gitu kan, setelah pulih dari cedera. Mungkin Neymar itu bisa diturunkan sama seperti ketika di FIFA Matchday timnas Indonesia lawan terakhir Oman atau Mozambik ya. Oman, Mozambik. Kan Beckham Putra diturunkan di menit 90 dan akhirnya tidak megang bola. Sepertinya Neymar itu akan diturunkan di menit 90. Bisa jadi ketika unggul ya, dengan catatan unggul. Jadi yang penting dia itu pakai jersey itu turun ke lapangan, terus ada bahan untuk diupload di Instagram. Tidak di bench terus ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal ini, ada kabar menarik ya dari Summerville-nya Belanda. Sedang dilirik sama PSG dengan harga 43 juta euro. Ini benar-benar kabar baik untuk Belandanya sendiri ya. Karena mungkin dalam scouting ataupun Luis Enrique-nya sendiri melihat ada something spesial di diri Summerville ini, sehingga negosiasi sudah diajukan ke West Ham. Tapi entah ini dari Enrique atau bukan ya. Karena Enrique sendiri belum pasti, karena dia kan sudah ditawarin kontrak hari setelah menjuari Champions League, tapi dia memilih untuk nanti dulu pikir dulu. Jadi sepertinya ini bukan keinginan Enrique. Ke Dirteknya. Ini pasti dari Dirteknya gitu kan. Ya, kalau menurut gue sih Summerville kalau ada tawaran yang lebih bagus untuk di IPL, tetap stay di IPL aja. Soalnya kalau misalkan ke PSG sulit. Posisinya kan banyak sekali pemain di situ yang sekarang juga lagi perform. Ada Doué, Dembele, Kvaratskhelia, dia kan posisinya kanan kan, kanan otomatis berebut dengan Dembele dan juga Doué kan. Betul ya, meskipun West Ham sendiri kan terdegradasi di Liga Championship ya. Ini juga menjadi pertimbangan yang sulit sih, karena harga 43 juta euro untuk Summerville di mana dia akan bermain di Championship ini termasuk besar. Karena murah bahkan menurut gua. Kalau menurut gue mah ini mahal Sen, karena rata-rata pemain yang terdowngrade ke divisi 2 Championship itu rata-rata di angka 30 ya, mungkin tapi tidak semua kan. Dan Summerville kan salah satu pemain yang menonjol dari skuad bobroknya West Ham gitu kan. Sama seperti Enzo dan yang lain-lainnya gitu kan. Ketika lagi hancur-hancurnya harganya tetap mahal karena kontrak juga dan karena pastinya dengan performa gitu. Apalagi Summerville di Piala Dunianya di 2 pertandingan berturut-turut nyetak gol gitu kan. Menurut gue murah untuk Summerville karena masih under 50 ya. Iya, karena di West Ham-nya juga dia kan bagus di musim ini. Kenapa coach ngomong West Ham itu sayang banget terdegradasi, dan harusnya West Ham itu tidak terdegradasi. Dan bahkan kan yang ngomong bukan coach saja. Iya. Kan Jurgen Klopp. Salah satu hal yang diingat ketika dia melatih Liverpool itu ketika bermain di kandangnya West Ham. Iya. Pep Guardiola juga sama kan gitu. West Ham ini klub yang besar aslinya kan gitu, dan Summerville itu performanya bagus. Betul, apalagi sejarah panjang juga ya. Mungkin karena perebutannya juga dengan Tottenham Hotspur, dan ibaratnya faktor ya luck aja lah, nggak beruntung mereka di musim kemarin kan sehingga terdegradasi gitu Sen. Tapi emang West Ham terdegradasi gitu. Kalau West Ham terdegradasi Sen, kalau yang selamat kan Tottenham Hotspur, yang terdegradasi itu West Ham. Kalau harusnya si Tottenham aja. Iya, kan titel degradasinya kan perebutannya antara Tottenham sama West Ham kan. Bisa disayangkan banget bener. Karena dari pemain-pemain West Ham yang lain juga, Matheus Fernandes kan nanti diboyong sama MU juga. Betul. Jadi ya akan banyak sekali pemain-pemain yang akan dilirik ya. Salah satunya Saibari yang sudah dikontak sama Bayern Munchen. Kan keren banget gitu kan. Nah, dan menariknya kita kembali ke Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Tadinya ketika Manchester City ditinggalkan oleh Pep Guardiola, aku sedikit waduh gimana nih nasib Haaland, karena dia akan tergantung pelatih mainnya ya. Pasti Haaland itu tergantung pelatih. Betul. Soalnya bagaimana pelatih menurunkan gelandang sayapnya, mau nyuplai ke Haaland enggak. Haaland itu tipe yang bagaimana pelatih, tapi dilanjutkan oleh Enzo Maresca, dalam artian filosofi, strategi, cara bermainnya masih sama seperti Pep. Tinggal kita tunggu saja penandatanganan baru gelandangnya Manchester City nih untuk musim depan. Betul. Itu kan. Karena untuk Enzo Maresca sendiri Sen, ketika City itu treble memenangkan UCL, Enzo Maresca itu kan sebagai asistennya Pep Guardiola. Iya, tapi takutnya sama seperti Guardiola di musim terakhirnya, menggantikan posisi KDB dengan orang yang tidak tepat dan strategi. Kan aku udah bilang di musim ini adalah skuad terburuknya Pep Guardiola, di mana dia lebih percaya kepada Marmoush, Semenyo dan juga Doku. Di mana
pada saat itu Haaland kurang suplai bola. Pasti dimatikan. Tidak seperti ketika di KDB, karena dia memainkan Rodri dan juga Tijani tidak seperti KDB, tidak seperti gelandang serang, lebih ke defender midfield kan. Nah, kalau Enzo Maresca membeli gelandang baru yang tipikal dengan KDB ya. Kevin De Bruyne ini atau Bernardo Silva juga kan suplai ke Haalandnya bagus kan, atau Phil Foden bisa main lagi, Haaland itu akan naik lagi musim depan. Tapi kalau skemanya masih seperti kemarin, Haaland ini sepertinya tidak akan segacor atau seganas musim sebelumnya gitu. Kalau Mbappe udah nggak usah kita ngomongin, dia pelatihnya siapapun, dia pasti gacor. Apalagi sekarang dia mau bermain sebagai striker. Wah, gelo banget ya. Apalagi ini, gue setuju bahwa Haaland ini tergantung pelatihnya. Bukan pelatih, tergantung strategi lah. Iya, karena memang di Norwegia sendiri kan terbukti dengan adanya sosok Odegaard ini kan. Iya. Nah, City itu butuh sosok seperti Martin Odegaard. Iya, dan di Norwegia adanya sosok Sorloth ya. Pelatih Norwegia itu tidak memakai 4-4-2. Iya. Kan bahkan 4-5-1. Sorloth itu di formasinya 4-4-2, tapi ketika bermain dia berposisi sebagai gelandang serang dan supply ke Haaland. Yang seperti kita tahu di Atletico dia jadi goal getter kan. Berarti kalau di Norway Sorloth ini jadi false nine kan? Keren banget aja. Nah, kan itu kan kita tahu dari situ gimana strategi pelatih ini benar-benar ngaruhi Haaland, dan buktinya brace di 2 pertandingan berturut-turut kan gitu. Kalau Enzo Maresca mengoptimalkan Haaland seperti ketika penandatanganan Haaland di tahun pertamanya, ini Haaland akan gacor banget, dan pastinya Messi akan turun setelah Piala Dunia kali ini. Pasti dia akan langsung ke Inter Miami dan juga yang lainnya, walaupun gue masih berharap Messi ini ada chance kembali ke Eropa. Ya, ini feeling gue saja, tapi tetap yang akan disorot untuk musim depan bukan Lamine Yamal ya. Lamine Yamal itu keluarlah dari grup. Cuma ada Haaland dan juga Mbappe, karena kita harus menyoroti 2 pemain ini gitu. Betul ini menjadi, karena mereka adalah 2 generasi baru yang mampu bersaing di top 3 Ballon d'Or bersama generasi lamanya gitu. Sok sebutin, nggak ada pemain selain mereka berdua gitu. Apalagi yang menariknya adalah keduanya masih belum memiliki Ballon d'Or ya. Ini kan menjadi semakin menarik juga untuk perebutan Ballon d'Or gitu Sen, untuk Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland ini kan. Ya kalau misalkan Mbappe sama Perancisnya gacor terus ketemu Argentina di knockout, kemudian Argentina juara, menurut gue ya Mbappe pantas lah untuk Ballon d'Or. Mbappe atau Dembele kita belum tahu juga. Dembele karena udah mulai nyekor nih Dembele kan. Itu tinggal kita tunggu saja. Tapi kita juga selain Mbappe dan juga Haaland tidak melupakan Olise, karena dia memberikan 2 assist di pertandingan semalam. Betul. Nah, ada yang menarik juga nih. Hanya ada beberapa pemain yang back to back man of the match. Salah satunya Lionel Messi, Erling Haaland, lalu ada Vinicius Junior. Nah, untuk Mbappe itu tidak, karena memang Olise. di match pertama Olise gitu kan. Ini keren banget sih, kerennya karena Haaland man of the match 2 kali kan. Iya, karena brace juga. Walaupun di pertandingan pertama Prancis brace, tapi kan penampilan Olise yang benar-benar disorot banget ya. Betul. Jadi dengan back to back man of the match-nya Lionel Messi juga, ini menunjukkan Messi ini masih berkompetitif di 2 kategori award gitu kan. Antara itu Golden Ball dan juga top scorer Piala Dunia. Iya, kan kalau Messi kan bahkan dia itu kan cuma disela sama Alexis McAllister saja dari 7 pertandingan di edisi 2022, dan ada rumor juga yang mengatakan itu harusnya Messi. Iya. Tapi Messi menolak. Saya kurang pantas, yang pantas itu McAllister pertandingan melawan Kroasia kalau nggak salah. Iya, apalagi waktu itu McAllister tuh masih bukan siapa-siapa ya. Iya, karena dalam pertandingan tersebut McAllister assist, kemudian golin juga pada saat itu. Messi menganggap jika McAllister yang lebih pantas, dan pada saat kalau misalkan Messi dodo, ya itu benar-benar full strike Messi semua. Betul, langsung ya, bener ya. Ini keren banget sih kalau untuk Messi, karena di Copa America 2021 Messi itu kan top scorer, pemain terbaik kayak ibaratnya diborong semua. Ini MVP per match kan Messi terus. Iya. Semua kalau di Copa America kan semuanya Messi gitu. Nah, di Piala Dunia kan harusnya kembali terulang, tapi Messi lebih menolak karena pada pertandingan melawan Kroasia itu lebih pantas. Kalau nggak salah Kroasia atau Polandia yang Messi gagal penalti. Polandia kayaknya. Dia Kroasia nggak tahu, pokoknya intinya itu dia menyerahkan kepada McAllister, dan gue yang nonton jelas McAllister juga dominan, karena dominan banget main di match tersebut gitu kan. Betul. Ini juga kabar baik untuk timnas Argentina juga. Enzo Fernandez sudah semakin dekat dengan Real Madrid ya. Betul. Karena memang dari pihak Enzo Fernandez kan yang ingin keluar, dan juga terus kepinginan dari Jose Mourinho juga. Apalagi sekarang Perez, Jose Mourinho, nih gue pengen ini, gitu kan Perez. Dari Enzo-nya juga mengusahakan Sen. Pokoknya kalau gue keluar dari Chelsea, gue pengennya cuma ke Real Madrid. Dan bagus juga ya. Iya.
akhirnya Julian Alvarez sudah speak up, dia ingin keluar dari Atletico kan. Ibaratnya kabar Pasti ke terbaik dari saya adalah Barcelona, transfer ya. Pasti ke Sepertinya Barcelona. akan ke Barcelona. Karena katanya sudah ada deal secara lisan ya. Secara lisannya, waduh, ini sangat disayangkan ya. Tetapi ya semoga Ya bagus saja. juga sih lah, biar Barcelona ada perlawanan. Betul. Iya, apalagi kalau untuk Julian Alvarez ini kan diplot sebagai pengganti Robert Lewandowski ya, akan menjadi striker kayaknya. Iya, yang enggak striker juga Fermin yang masih cedera, dia bisa bermain di sisi kiri juga banyak posisi, dan tentunya pasti agennya Alvarez ini kan sudah belajar ketika keluar dari City dan ketika ke Atletico kan jaminannya menit bermain, dan pastinya seperti itu juga gitu. Yang paling menarik kalau Julian Alvarez ke Barca Sen, itu akan ada trio baru, Lamine Yamal, Alvarez dan Gordon. Anjir, trio anak muda ini kan benar-benar keren banget ya kan. Generasi baru. Iya, karena ketika masuknya Julian Alvarez, otomatis opsi perpanjangan dari Rashford sendiri kan makin tipis. Karena meskipun Rapinya cedera, tetapi masih ada Anthony Gordon. Rashford sebenarnya tidak diperpanjang dengan dia menghapus FC Barcelona di bio-nya. Dia tidak akan diperpanjang. Iya, ya gimana nggak dihapus itu harusnya tersinggung sih. Iya, memang diabaikan. Betul. Ini Rashford kali ini bukan playing victim ya. Memang victim. The real victim. Kalau dengan MU kan dia playing victim menurut gua. Makanya satu-satunya kesempatan untuk Rashford membalikan atau memperbaiki karirnya ya di Piala Dunia, termasuk ketika mencetak 1 gol kan. Dia kan senang banget karena memang ya mungkin bisa saja setelah Piala Dunia kalau dia tampil baik akan ada klub lain yang akan merekrut dirinya. Iya, kalau MU sulit. Ya, punya udah Bres kan. Apalagi dari sisi ego ininya kan, ego Rashford yang bener-bener gue mau ogah balik lagi ke MU gitu kan. Ini bener-bener MU siapa lu? Iya bener makanya kan. Udah Bres kan gitu, udah punya aja. Kita menarik ya. Dari Piala Dunia kali ini kita bisa melihat kekuatan-kekuatan baru dan juga skema baru untuk klub. Setelah ini kan tentu liga akan bergulir lagi, Champions lagi. Ini akan lebih menarik ya kan. Lebih menarik karena memang pasti kita tunggu siapa yang akan cedera selanjutnya. Karena as Schlotterbeck sudah dipastikan tidak bermain lagi di Piala Dunia karena cedera kan. Betul. Karena dari Argentina juga Montiel yang Montiel masih bisa katanya kan, cuma cedera ringan ya. Dan kemarin juga kan dia ikut selebrasi dan juga segala macam. Sepertinya Montiel bisa diturunkan di knockout kalau recovery-nya cepat. Betul ya, semoga saja jangan ada pemain yang cedera parah ya. Udahlah habis di pemain Kanada aja yang kakinya patah aja jangan gitu kan. Ya intinya gampang sih, singkirkan Qatar dan juga Arab, udah aman. Apalagi emang bener ya ibaratnya Timur Tengah yang bagus itu cuma Iran sama Irak. Karena secara sejarah Iran dan Irak itu selalu hadir di Piala Dunia. Iran dengan pressure yang gede gini mainnya tetap bagus aja. Mehdi Daremi kaptennya, anjir gila-gila, bener-bener dari dia membela negaranya tuh di Mehdi Daremi. Betul. Apalagi Iran ketika menghadapi Belgia, kipernya wah itu bener-bener respect bener di Piala Dunia kali ini di babak fase grup ya. Itu yang tampil itu kipernya, kiper Cape Verde, kiper Kongo juga, wah bener-bener apalagi kiper Iran, di mana kiper ini kan mendapatkan man of the match gitu. Dan kiper Kroasia ya Livakovic itu anjir, kalau bukan Livakovic sepertinya 7-1 gitu, 7-2 karena anjir save-nya krusial banget kan gitu, dia sampai ditendang rusuknya dia tampil karena dia dari 2022 udah bagus banget ya, ini keren banget, ini ajang pembuktian, ajang show off-nya para kiper nih. Bahkan kiper yang tidak dikenal ya Bojinya umur 40 gitu kan, tetapi bisa tampil maksimal, bisa menahan imbang Uruguay, itu udah keren banget. Iya, si kiper-kiper yang lainnya belum terlalu tampil karena ketutup strikernya seperti Emi Martinez clean sheet loh. Iya betul. Kalau yang lainnya siapa? Ellison enggak clean sheet, kebobolan melawan Maroko. Yang masih clean sheet wah jangan-jangan kan. Banyak sekali legend-legend yang memprediksi Golden Glove itu akan Emi Martinez. Apalagi kan prediksinya Argentina akan tembus ke final. Ya either itu menang atau kalah, kayaknya Golden Glove itu di Emi Martinez juga. Iya pasti. Nanti seperti 2022 menurut gua yang naik itu Emi Martinez, Mbappe sama Messi lagi. Nah itu Messi yang Golden Boots. Menurut gua sih tinggal pilih aja Messi Golden Boots atau Golden Ball atau Mbappe gitu. Iya betul. Tapi sepertinya akan diborong oleh Messi. Sepertinya ya. Kalau sampai terulang lagi dan Mbappe menjadi top skor juga, wah ini keren sih ya. Keren untuk Mbappe-nya. Iya, untuk Mbappe, untuk Messi juga. Karena apalagi kalau nanti mungkin bisa jadi Golden Boots-nya bagi dua.
Bisa jadi. Torehan golnya Bisa sama jadi. gitu kan. 2022 hampir sama karena betul. Mbappe hat-trick jadi Mbappe 8 Messi 7 gitu. Betul, karena kalau ini juga sudah pernah terjadi di Premier League kan. Jadi Golden Boot pernah dibagi dua, Betul. waktu Son Heung-min Iya, jadi Mason. top scorer kan. Terus ketika David Raya di musim lalu itu kan bagi dua tuh, nggak tahu satunya Ramsdale atau apa gitu Iya, kan. Ramsdale kalau Ramsdale nggak kan, salah, artinya kan. Jadi sama kan, shape-nya sama kan. Wah, akan terjadi lagi, menarik juga nih. So, ada yang mau dibahas lagi nih, Sen? Ya, sudah sampai di sini karena kita akan menonton last match-nya Portugal ya. Gila, padahal masih ada satu lagi. Iya, tapi kan udah pastikan gugur. Kita akan menonton pertandingan dari Bang Dodo, yang dimana Bang Dodo akan diturunkan. Dan dengan duonya, Dua. yaitu Joao Felix diturunkan di pertandingan kali ini. Wah, berarti dicoba ya. Memang penjilat Al Nassr. Benar-benar trio kan sekarang Al Nassr dan ya, trionya sama Martinez. Iya, trio. So itu saja yang sudah kita bahas. Drop opini kalian tentang apa yang sudah kita bahas di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.